Oke, yang selanjutnya adalah sirosis hati, di mana sirosis hati ini adalah tahap lanjutan ketika hati kita mengalami suatu gangguan fungsi. Dari yang normal ini tadi sudah dibahas bisa mengalami perlemakan hati atau mengalami gangguan fungsi hati akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Namun jika terus-terusan berlanjut, lemak yang ada di hatinya menumpuk atau juga konsumsi alkohol yang terus menumpuk, akhirnya sel dari organ hati ini dapat mengalami kerusakan dan sel yang mengalami kerusakan ini akan membentuk suatu jaringan ikat yang mengeras, akhirnya terbentuklah sirosis atau pengerasan pada sel hati, di mana ini sudah bersifat irreversible atau perusakannya tidak bisa kembali. Kalau pada tadi perlemakan hati atau alkoholik hepatitis yang hanya sekedar radang, ini tuh hati bisa kembali normal dengan adanya suatu pengobatan. Namun udah pada tahap sirosis, ini tidak dapat diperbaiki kembali hingga bisa menyebabkan kanker pada hati atau gagal organ hati. Jadi sirosis ini adalah proses difus yang ditandai oleh fibrosis ya. Jadi tahap sebelum sirosis ini adalah pembentukan fibrosis. Dan selain ditandai dengan fibrosis, sirosis hati juga ditandai dengan perubahan struktur hati yang normal menjadi nodula-nodula yang abnormal. Nah ini ya, di sini itu udah terbentuk jaringan-jaringan ikat yang mengeras. Hasil akhir adalah destruksi hepatosit yang digantikan oleh jaringan fibrin atau jaringan ikat, serta gangguan pada kerusakan di vaskular. Karena kenapa bisa terjadi kerusakan di vaskular? Di mana darah tidak bisa mengalirkan secara keseluruhan terhadap sel hati. Pada sirosis hepatitis ini, jaringan hati yang normal digantikan oleh jaringan parut, ya, jadi fibrosis, yang terbentuk melalui proses yang bertahap, yang tadi udah saya sebutkan. Jaringan parut ini mempengaruhi struktur normal dan regenerasi sel-sel hati. Sel-sel hati menjadi rusak dan mati sehingga secara bertahap kehilangan fungsinya, akhirnya mengeras. Penyebabnya ada apa aja untuk sirosis hati? Yang pertama, ada virus yang menyebabkan peradangan pada hati. Ada virus hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D. Kenapa hanya hepatitis B, C, dan D? Karena 3 hepatitis ini adalah bersifat kronis dan menaun ada di dalam hati, sehingga bisa menginduksi terjadinya kerusakan sel hati yang irreversible dan menginduksi sirosis. Lalu ada fatty liver disease, ini juga penyebab awalnya ya, baik yang alcoholic liver disease ataupun non-alcoholic liver disease. Jadi gangguan fungsi hati yang bisa disebabkan oleh alkohol ataupun selain alkohol. Yang ketiga ada pengobatan dan porfiria. Tahap keempat ada gangguan pada proses penyimpanan yang terjadi dari hemochromatosis, ya. Lalu ada Wilson disease, ini tembaga, sama alpha antitrypsin defisiensi yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau hemochromatosis adalah gangguan pada fungsi penyimpanan Fe. Lalu ada gangguan kardiovaskular, itu Budd-Chiari syndrome dan gagal jantung. Lalu penyakit gangguan pada saluran empedu, biasanya terjadi kolestasisis di saluran empedu. Dan penyakit autoimun, ada autoimun hepatitis,
sirosis pada saluran empedu, dan juga terjadi sklerosis kolangitis akibat IgG4 kolangiopati. Jadi mekanisme sirosis itu ini secara garis besar ya. Jadi bisa disebabkan oleh kelainan genetik yang salah satu akibatnya terjadi resistensi pada insulin. Tadi kan sudah kita bahas juga ya, salah satu penyebabnya adalah dari gangguan fungsi hati itu diabetes, karena bisa menyebabkan resistensi insulin. Akhirnya dengan adanya resistensi insulin ini menyebabkan gangguan fungsi hati berupa perlemakan pada hati. Dan dari resistensi insulin pun dia menyebabkan hiperinsulinemia yang berakibat pada obesitas. Nah, obesitas ini juga faktor yang menginduksi gangguan fungsi hati berupa perlemakan hati ya. Nah, ketika hatinya sudah mulai menumpuk, tadi sudah dibahas bahwa seharusnya lemak di dalam sel hati itu berupa droplet, tapi ini mengalami suatu gabungan. Akhirnya merusak struktur sel hati dan juga peningkatan kadar lemak di dalam hati. Ditambah dengan adanya suatu radikal bebas, akhirnya membentuklah NASH, non-alcoholic steatosis hepatidisis ya. Jadi terjadi kerusakan pada sel hati. Sudah semakin berubah ya warnanya. Secara normal warnanya merah, ketika adanya penumpukan lemak sudah lebih pucat, dan ketika sudah sirosis, ini di mana seluruh sel hatinya sudah menjadi jaringan ikat, akhirnya terjadi pengerasan pada fungsi hati. Akhirnya tahap selanjutnya bisa kanker dan juga bisa terjadi langsung gagal hati. Gejalanya ada apa aja? Yang paling utama sirosis hati ini sama seperti gangguan fungsi lainnya, ya pasti adalah jaundice ya. Yang pertama adalah jaundice. Ini tanda awal adanya gangguan fungsi hati. Lalu adanya pelebaran pembuluh darah seperti laba-laba, disebut juga dengan spider angioma, jadi ada di permukaan kulit. Lalu warna kulitnya ya menjadi lebih kuning. Lalu adanya ascites atau pembengkakan pada perut yang ditandai dengan penumpukan cairan. Lalu adanya ciri pada kuku menjadi berwarna putih, banyaknya area dengan seperti berwarna adanya area-area tertentu seperti terjadi pendarahan karena hatinya sudah rusak ya, jadi dia tidak bisa melakukan detoksifikasi atau mensintesis suatu senyawa yang berperan dalam tubuh. Lalu terjadi udem di mana-mana ya, baik di kaki, di perut sudah jelas ya ada ascites. Jadi gejalanya jika ditulis lagi, ini ada ciri-ciri yang ada di tubuh kita, sedangkan secara gejala ada lemah, anoreksia sehingga menyebabkan hilangnya berat badan secara signifikan. Lalu pembesaran ukuran perut, adanya pembengkakan di rongga perut dan juga kaki ya, di sini ada udem, ascites dan udem. Lalu mimisan juga bisa jadi pertanda jika terjadi secara terus-menerus jaundice dan tremor. Ini ya secara garis besar. Lalu apa aja yang dilakukan ketika diagnosis
penentuan dari mulai pelemahan hati, hepatitis itu tidak terjadi, bisa dilakukan dengan mengetes parameter darah secara keseluruhan, lalu mengetes alkalin fosfatase atau ALP serta SGPT. Biasanya dilanjutkan dengan SGOT juga ya. Lalu mengukur kadar albumin karena di sini melihat aktivitas dalam mensintesis protein. Lalu mengambil suatu cuplikan agar lebih spesifik dengan proses biopsi. Lalu ada scan, ada baik berupa CT scan ataupun MRI. Ini adalah kanker hati, tahap lanjutan dari sirosis. Ketika tahap sirosis, sel-sel hati ini sudah mengalami pengerasan ya. Akhirnya dia menjadi rusak dan menyebabkan kanker. Kanker hati banyak terjadi adalah hepatoselular karsinoma yang merupakan komplikasi akhir yang serius dari hepatitis kronis yang menyebabkan sirosis dan juga berakhir dengan terjadi mutasi dari sel kanker. Ini adalah algoritma pemeriksaan gangguan fungsi hati. Pada tahap awal, jika munculnya suatu gejala seperti jaundice, bisa dengan mengidentifikasi faktor resiko dengan mewawancarai pasien, lalu melakukan uji tes fisik, lalu pengukuran kadar ALT dan bisa ALT, bisa ALP ataupun AST, dan juga bisa dilakukan dengan USG ya, ultrasonografi. Ini adalah pengukuran awal untuk mendeteksi adanya suatu gangguan atau tidak. Lalu jika terjadi suatu gangguan, maka diidentifikasi tahap lanjutnya dengan mengukur kadar ALT, AST, GGP, AP, dan bilirubin. AP ini alkalin fosfatase ya. Selain itu, menghitung jumlah platelet secara rutin dengan memperkirakan faktor koagulasi 7 dan 8. Itu bisa dijadikan parameter ya. Selanjutnya bisa mengukur protein total, albumin, dan salah satunya dengan proses elektroforesis dari serum. Karena kan tadi elektroforesis adalah pemisahan berdasarkan ukuran molekul. Atau dilanjutkan dengan pemeriksaan beberapa parameter seperti kolesterol, TG, dan juga glukosa. Yang lebih lanjut lagi, jika menemukan suatu gangguan, bisa untuk mendeteksi adanya virus atau tidak, bisa dengan hepatitis serologi antigen antibody, baik itu untuk HBV, baik itu untuk hepatitis B, hepatitis A, ataupun hepatitis C. Bisa dengan antibodi yang spesifik. Lalu pembentukan imunoglobulin ya, baik yang itu tadi untuk hepatitis A atau juga C. Lalu mengukur jumlah Fe yang ada di dalam darah. Nah, tahap akhirnya adalah untuk melihat lebih secara molekular. Bisa dengan antitrypsin genotip. Ini untuk melihat terjadi akibat genetik atau bukan. Ini adalah rangkuman. ALT ini biasanya ALT dan AST ini parameter utama pada kerusakan pada sel hati. Bilirubin ini biasanya digunakan ketika adanya obstruksi pada saluran empedu atau terjadi kolestasis. ALP juga sama,
ini PT protein total dan albumin melihat fungsi dari sintesis ya. Ketika misalnya terjadi kerusakan pada sel dengan ALT atau AST-nya meningkat, maka protein total dan albumin akan mengalami penurunan. Jika ALT ini meningkat, kalau protein total dan albumin ini akan menurun. Begitu juga ada GGT pada kasus kolestasis dan 5 aksenukleotidase pada kolestasis. Sekian ya untuk presentasi hari ini. Materinya semoga bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya atau pada waktu diskusi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.